Selamat pagi. Di hari Minggu seperti kalian lihat udah mulai terang. Sekarang itu jam 6 lewat 7. Ada berapa match FA Cup, La Liga, Serie A. Kita bahas sedikit FA Cup dulu. FA Cup itu gue nonton Aston Villa sama Liverpool. Aston Villa Newcastle itu seru dalam arti kedua tim pengen menang, kedua tim pengen menyerang. Babak pertama mungkin untuk Aston Villa, ya bisa dibilang untuk Aston Villa lebih banyak peluang, shot on target dan lain-lain, tapi babak kedua diobok-obok dong, asli diobok-obok, bener-bener nggak ada, cuman 2 shot, nggak bisa apa-apa, pegang bola nggak bisa memanfaatkan counter. Dan gue bilang ya setelah kipernya dapat kartu merah Bisot. Nah, selesai babak kedua benar-benar ditelan mentah-mentah Aston Villa sehingga layak kalah. Gue paling nggak suka itu nonton match lawan 10 orang. I mean, ya gimana dong? Yang sangat ketahuan itu dalam match ini, tahu apa? Nggak ada VAR. Jadi di match City, kalau nggak salah, ya match City itu golnya si Marmus itu onside, bener-bener onside, nggak dikasih. Aston Villa si Lucas Digne di area kotak penalti, dia lompat kena tangannya, wasit bilang kejadian di luar kotak penalti. Hal yang udah jelas aja dengan wasit hakim garis, wasit lapangan, itu mereka mesti bikin kesalahan. Dan nggak dikasih kuning, harusnya kuning, karena si Lucas Digne udah dapat kuning, harusnya itu merah. Kalau nggak salah, bener nggak ya? Ntar gue salah ngomong lagi. Lucas Digne, ya udah dapat kuning, betul dia. Harusnya merah. Parah banget ini wasit, bener-bener parah banget. Untung City menang, karena itu juga dirugikan. Gue nonton City juga by the way. Tapi City ya, lawannya divisi 4 terlalu lemah. Jadi babak kedua setelah babak kedua praktis satu, babak kedua main dengan 10 orang, kan itu benar-benar selesai Aston Villa akhirnya si Newcastle lolos. Nah, Liverpool ketemu Brighton, di atas kertas main di kandang ya harusnya menang, dan itu mereka buktikan juga. Gue ngelihat si Klopp ini mencoba beberapa variasi itu di sayap kanan. Dengan cederanya si Frimpong, si Szoboszlai berapa kali coba, sekarang Jones. Gue bilang Jones ini lebih cocok sebagai bek kanan ya, daripada di tengah. Dia sering blank, bingung nggak tahu harus ngapain. Szoboszlai sudah biasa main di lini tengah, walaupun ya kemarin karena dia cetak gol itu lumayan lah, tapi at least lebih punya kontribusi daripada bek kanan menurut gue. Jadi dengan nggak adanya Gravenberch, Szoboszlai, McAllister di tengah sama Wirtz berada selalu di posisi itu. Wirtz berapa match terakhir selalu main bagus, kecuali kemarin. Kemarin ini juga menurut gue yang bagus itu Gakpo sama Salah, terutama Salah. Di samping 1 gol 1 assist, ini penting buat percaya dirinya dia. Dan gue ngelihat, gue nggak tahu gue salah atau enggak ya, tapi gue ngelihat gaya bermainnya Liverpool dengan komposisi seperti ini sangat cocok, karena Gravenberch itu juga tahun ini jelek banget. Bukan jelek banget, tapi nggak seperti tahun lalu lah. Tahun lalu jauh lebih keren mainnya. Tahun ini sering bikin kesalahan, nggak terlalu menonjol dari sisi menyerang dan bertahan. Jadi nggak ada salahnya sekali-sekali cadangin Gravenberch seperti ya sekarang. Gue atau dia tuh dicadangin atau cedera. Ya dia dicadangin. Nggak ada dia itu. Ada deh. Dia disimpan. Which is good. Jadi 3-0 untuk gue sih layak menang. Chiesa, ya nggak bisa disalahin Chiesa.
main nggak terlalu bagus tapi dia bekerja keras. Tapi 3-0 sangat layak. Walaupun ada penalti yang salah, dan intinya adalah Liverpool, gue melihat Liverpool is back on track, kembali lagi ke tracknya. Ya seperti tadi gue bilang, City layak menang lawan divisi 4. Oh ya, Burnley kejutan lawan Mansfield, kalah di kandang 1-2 lawan divisi 3 Burnley, calon degradasi dari IPL. Sehingga yang lain ada Southampton, Norwich, itu semua sangat bisa terjadi lah. Apalagi PSG kalah, by the way, itu udah kemarin ya. PSG kalah lawan Rennes. Jadi karena Lens kemarin menang, Lens sekarang berada di rank 1. Bukan PSG, ini mengejutkan juga PSG. Lens menang 0-5 dari Paris FC, langsung dibalas sama Lens. Milan menang 1-2. Como di kanan kalah 1-2, itu kita pindah ke Italia. Como 1-2 kalah lawan Vio. Ini mengejutkan karena Vio itu akhirnya ini jelek banget performanya, dan Como di kandang bisa dibilang bagus banget. But this is football, jadi it happens. Dan yang seru itu Inter lawan Juve. Inter lawan Juve yang bikin gue suka nonton Inter Juve, karena dua-dua itu mau menang. Juve di menit 42 dapat kartu merah. Mereka masih bisa cetak gol dengan 10 orang di menit 83, Locatelli. Ya, walaupun Juve kalah, tapi ya golnya keren. Golnya Locatelli keren, Zielinski keren. Akhirnya Inter menang. Sebenarnya gue bilang lawan 10 orang, tim seperti Inter wajib menang ya. Kalau dilihat dari terutama babak kedua setelah kartu merah, ya ini case close. Inter menguasai semuanya. Padahal di babak pertama itu Juve lebih mau. Gak heran juga karena Spalletti ya one of the best Italian coach kalau gue bilang ya. Ada Real Madrid juga yang menang 4-1 lawan Sociedad. Gak ada Mbappe. Selama ada Vinicius yang bermain bagus, itu nggak ada masalah, walaupun dia cetak gol dari penalti ya. Tapi Vinicius bermain bagus dengan Garcia. Jadi ya Madrid kembali ke habitatnya, yaitu ngandelin skill. Selama skillnya berjalan lancar, oke. Tapi kalau Mbappe atau Vinicius atau siapapun lagi menurun performanya, wah repot itu. Besok itu ada Arsenal lawan Wigan. Kita live reaction di Discord aja, karena ya lawannya Wigan divisi berapa prisnya. Terus nggak banyak match lagi. Intinya ya semua seru di Serie A, seru karena Milan menang, Inter menang. Terus ya di mana-mana seru, masih semua terbuka. Oke, itu aja dulu. Sedikit update, ntar malam jam 11 itu setengah 12 Arsenal lawan Wigan. Kita live untuk kalian member domba. Sekarang cuma ada satu member ya, yaitu hanya domba. Itu bisa live di Discord, YouTube-nya digabung dengan Discord. Di sana kita ngebahas match ini. Match lain sebentar gue cek dulu, ada match apa, Mallorca, Torino, Napoli, Roma. Nggak terlalu, mungkin Napoli Roma gue nonton mungkin, tapi nggak terlalu hebat. Kita tinggal tunggu midweek aja. Midweek ada Champions League. Ya, ada Champions League. Kita lihat mungkin Benfica Real Madrid. Karena jam 3 juga kayaknya match leg pertama ini gue juga live dari Discord. Kecuali nanti leg kedua itu baru seru seperti apa. Apalagi kalau Benfica menang. Kalau. Tapi gue lihat sekarang Madrid yang lolos, bukan Benfica. We'll see. Oke, kita ketemu ntar malam jam setengah 12 kalau kalian member di YouTube gue. Thanks for watching.